Seorang TKW asal Indonesia ditangkap petugas kasir dan dilaporkan ke polisi karena telah melakukan pencurian atau ngutil. Dengan sengaja di sebuah toko kecantikan di Zhongzheng, kota Taipei, dengan total kerugian ditaksir 20 juta rupiah. Tahukah Anda kenapa pelaku pengutil selalu perempuan? Karena kalau pelakunya laki-laki, namanya ngutol. Sama halnya, sejarahnya kenapa jalan bebas hambatan disebut jalan tol? Karena yang meresmikan kala itu selalu Pak Presiden Soeharto. Coba kalau yang meresmikan Ibu Tin, pasti akan disebut jalan til. Kronologinya, TKW tersebut pada bulan Juni 2022 lalu, ia datang ke toko tersebut dan mengambil barang senilai 25.000 dolar NT atau sekitar 12 juta rupiah. Kemudian ia keluar toko tanpa membayar alias kabur. Persis seperti ajarannya Yusuf Mansur. Barang-barang di mall yang saya tunjuk nggak ada yang saya bayar. Pokoknya tunjuk, ambil, pergi. Dengan berani, pada awal Juli di tahun yang sama, ia kembali datang ke toko tersebut dan mengambil barang senilai 17.000 dolar NT atau setara dengan 8,5 juta rupiah dan berusaha kabur dari toko tanpa membayar. Namun kasir di toko tersebut sudah menghafal wajahnya dan kemudian melaporkan hal ini ke pihak berwajib. Total yang ia curi dari toko tersebut senilai 42.000 dolar NT atau setara dengan 20 juta rupiah. Menurut keterangan kepolisian, TKW asal Indonesia tersebut bernama Ana. Ia datang ke Taiwan melalui agen resmi 3 tahun lalu dan saat ia bekerja sebagai penjaga ama di distrik Zhongzheng di kota Taipei. Pada tanggal 20 Juni 2022, ia juga pernah pergi ke toko kecantikan di distrik Zhongzheng tersebut untuk mencuri 64 barang dengan total 25.000 dolar NT atau setara dengan 12,5 juta rupiah. Ketika petugas sedang memperhatikan, ia segera memasukkan sejumlah kebutuhan sehari-hari dan produk kecantikan ke dalam tasnya dan akhirnya pergi seolah dia tidak berdosa dan tidak ada terjadi apa-apa. Dalam bahasa Taiwan, ngeloyong baik. Setelah pergi, toko menemukan bahwa ada kekurangan jumlah barang. Setelah memeriksa rekaman kamera pengawas, ditemukan bahwa pengasuh wanita itu dicurigai mencuri, sehingga ia memanggil polisi untuk meminta bantuan. Tanpa diduga, wanita tersebut masih tidak bertobat dan datang berkunjung lagi pada awal Juli. Tetapi penampilan dan karakteristiknya telah lama diingat oleh staf toko. Setelah staf toko menemukan Ana saat berkunjung kedua kalinya, pertama-tama mereka diam-diam mengamati dan secara diam-diam pula menelepon polisi untuk segera tiba di tempat kejadian untuk menangkapnya. Setelah polisi tiba di tempat kejadian, mereka menemukan barang-barang senilai hampir 17.000 dolar NT atau sekitar 8,5 juta rupiah di dalam tasnya. Dan semua barang curian disita, ia pun diborgol dan ditangkap di tempat kejadian perkara. Dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan banyak produk 3C yang dicuri. Begitu juga dengan pakaian dalam wanita dan alat make up lainnya. Hasil curian tersebut kemudian ia jual ke teman-temannya dengan harga murah. Wah, wis angel. Polisi mengatakan bahwa wanita tersebut awalnya beralasan bahwa ia lupa untuk membayar, menyangkal melakukan pencurian, dan menghindari pertanyaan polisi dengan alasan ia tidak dapat berbicara dalam bahasa Mandarin. Pura-pura bego. Setelah beribu kata, ia akhirnya mengaku kejahatan yang ia perbuat setelah dibantu oleh seorang penterjemah.
Setelah itu, Ana dipindahkan ke kantor Kejaksaan Distrik untuk penyelidikan atas dugaan pencurian. Informasi dikutip dari berbagai media massa. Inilah yang disebut nila setitik merusak susu sebelanga. Akibat ulah satu TKW merusak TKW seluruh dunia. Bagaimana menurut Anda? Tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe